Puji Tuhan, selamat pagi Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan. Salam. Ya, mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan naikkan doa sapa untuk bangsa dan negara. Ya, kita akan baca firman Tuhan yang tidak asing bagi kita dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, akan saya bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ya, dalam suatu pemerintahan seperti negeri kita, kemudian juga di dalam suatu perusahaan, ya, baik dan buruknya, maju dan tidaknya, itu sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Ya, ketika pemimpin itu ya baik, pintar, ya apa yang diharapkan untuk maju dan baik, ya senantiasa akan tercapai. Namun ketika pemimpin itu tidak baik, ya tidak pintar, pun juga akan berdampak sesuatu yang sebaliknya. Nah, di negeri Israel saat itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ahab. Dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi Raja Ahab ini benar-benar dalam kehidupannya, ya, di hadapan Tuhan itu sesuatu yang jahat, bahkan dikatakan lebih dari semua orang yang mendahulunya. Ya, kita bisa ya baca bagaimana tentang ya Ahab, ya. Kita akan baca di dalam ya berikut di atasnya, yaitu dalam pasal 16 ayat 30 sampai ayat 33. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 sampai 33. Ya, Akab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu
di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Ya, inilah ya dari kehidupan Ahab sebagai raja umat Israel. Ya, sesungguhnya bagaimana sebagai umat Tuhan itu hidup senantiasa takut akan Allah, namun ternyata tidaklah sedemikian, bahkan kehidupannya benar-benar melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan perbuatan hidupnya yang tidak lagi menyembah Tuhan, dengan menyembah Baal, bahkan membuat patung ya untuk disembah ya, sehingga ini menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Ya, ketika seorang pemimpin yaitu Raja Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka di situ Tuhan itu berfirman kepada Ahab ya melalui seorang hamba Tuhan yaitu Nabi Elia, yaitu mengenai hukuman yang akan menimpa negeri Israel. Apa hukumannya? Dikatakan di situ tidak ada hujan. Yang memang di situ tidak sebutkan tentang tahunnya, tapi kalau didukung dengan ayat yang lain sebagai pendung itu ada selama 3,5 tahun. Ya. Tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Yaitu itu bukan perkara yang kecil, yang ringan. Itu akan berdampak luas ya ketika tidak ada hujan 3,5 tahun. Pasti di situ ada kekeringan yang panjang, tanah tidak mengeluarkan hasil bumi ya, dan kemudian terjadi kelaparan yang hebat menimpa seluruh rakyat dan juga menimpa kepada hamba Tuhan Elia pun juga ya. Itu sesuatu yang benar-benar ketika ada kekeringan, tidak ada hujan 3,5 tahun, wah benar-benar sesuatu yang sangat berat bagi seluruh rakyat, baik nantinya untuk raja, pegawai kerajaan dan semua rakyat. Wah, dampaknya memang sesuatu yang sangat mengerikan ya, akan terjadi suatu bencana ya, kelaparan yang sangat besar ya. Terjadi suatu krisis yang hebat ya, menimpa di seluruh negeri itu. Di Indonesia ya belum pernah terjadi sedemikian. Memang kekeringan panjang tidak sampai seperti apa yang terjadi di Israel 3,5 tahun ya. Saya ingat ketika krisis 98 ya, saat itu benar-benar juga tambah lagi kemarau panjang itu ya. Tempat satu sumur yang duduk itu dulu warnanya melimpah, tapi ketika itu ya sampai hampir sampai ke dasar, tapi saya tambah lagi duduk 1 meter ya. Jadi dan bagaimana saat itu saya juga ngopeni burung puyuh ya, saat itu ya sudah hampir selesai, memang sudah menikmati hasilnya, tapi setelah itu dampak bagaimana unggas-unggas tidak ada harganya sama sekali, pakan mahal, jadi unggas ayam dan lain-lain itu juga sangat berdampak. Dulu satu ayam tuh hanya 2.500 harganya, karena dijual ya, tidak ada yang beli, bahkan makan mahal. Nah, jadi
3,5 tahun tidak ada hujan, itu suatu krisis ya yang hebat yang menimpa di seluruh Israel saat itu. Ya, sekarang ini bukan masalah 3,5 tahun tidak ada hujan, tapi virus corona yang melanda dunia dan Indonesia ternyata itu menjadi suatu dampak yang sangat berat, yang luas dalam bidang ekonomi, usaha, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Ya, ini merupakan suatu yang sangat berat sehingga membuat banyak orang itu menjadi cemas, ya, dan takut. Ya, di sini yang menjadi pertanyaan, bagaimana Nabi Elia, yaitu Elia mengalami pemeliharaan Tuhan ya, ketika terjadi masa kering ya, selama 3,5 tahun. Bagaimana Nabi Elia mengalami pemeliharaan Tuhan? Ya, kita akan belajar sikap Elia terhadap perintah Tuhan. Ya, ketika datang firman Tuhan kepada Elia sebagai suatu perintah, ya, dikatakan di dalam ayat dalam firman Tuhan bagaimana setelah menyampaikan apa yang yaitu dari Tuhan kepada Ahab ya, tentang hukuman yang terjadi untuk negeri Israel, tidak ada hujan. Dan di sini Tuhan, firman Tuhan kepada Elia, yaitu di situ dikatakan ya sebagai suatu perintah untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan di situ Tuhan akan memelihara Elia dengan minuman dari sungai Kerit dan memberi roti dan daging dengan memerintah burung-burung gagak. Ya, pada saat Elia mendengar perintah Tuhan, ya bisa saja timbul suatu pemikiran sebagai dalih untuk tidak percaya. Mengapa harus pergi ke tepi sungai Kerit untuk minum di situ? Bisa saja. Apa airnya bersih atau layak diminum? Itu bisa menjadi suatu pergumulan, pertanyaan, pemikiran di dalam Elia. Ya. Apakah burung-burung gagak bisa membawa roti dan daging dan lain-lain? Ya. Itu bisa terjadi di dalam pemikiran dari Elia, meskipun ini tidak disebutkan. Ya. Karena tempat-tempat di mana Tuhan janjikan di situ sebagai suatu perintah kepada Elia itu tempat-tempat yang tidak menyenangkan secara kedagingan. Ya. Kok tidak dibawa ke tempat yang lebih enak, ya, yang namanya di suatu villa atau di tempat yang lebih baik. Tapi di situ sesuatu yang sungguh ya tempat-tempat di mana tidak sewajarnya pada umumnya. Harus tinggal di sungai Kerit, minum di sungai Kerit. Ya, Tuhan akan mengirim roti melalui gagak, burung gagak. Itu menjadi suatu pemikiran yang bisa terjadi di dalam setiap orang. Ya, pemikiran yang sedemikian itu memang manusiawi. Manusia itu diberi hak untuk berpikir.
Ya, pasti pada umumnya orang tuh ya pilihannya tuh sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Ya, pemikiran sedemikian itu memang manusiawi. Namun pemikiran sedemikian jika tidak ditundukkan, tidak disangkal, itu akan menjadi penghalang untuk mempercayai firman Tuhan. Ya, jadi pemikiran-pemikiran memang bisa muncul di dalam setiap manusia, sesuatu untuk menyanggah, untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Ya. Tapi di situ pemikiran itu kita tuh berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ya. Maka ketika ya pikiran demikian tidak ditundukkan, tidak disangkal, itu akan menjadi penghalang untuk mempercayai firman Tuhan. Terlebih lagi untuk melakukan dan mentaatinya mustahil. Ya, jadi dalam kehidupan seseorang yang memang manusia tuh bisa pemikiran, punya pandangan-pandangan, tapi namun dalam kehidupannya ini, dalam menghadapi suatu tantangan, masalah, itu bisa bermunculan banyak pemikiran. Namun apakah ketika dalam keadaan sedemikian kita akan yaitu berpikir ya hanya secara manusia? Apakah tidak lebih untuk mencari apa yang menjadi kehendak Allah? Memang untuk mengerti akan kehendak Allah kita belajar untuk yaitu menundukkan diri, menyangkal dirinya sendiri. Ya. Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ini senantiasa terus selalu merenungkan firman Tuhan, ya, terus selalu merenungkan firman Tuhan, banyak perkara-perkara yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita melalui tokoh-tokoh orang-orang percaya. Itu di situ banyak pelajaran-pelajaran yang sangat indah. Namun bagi kita, apakah kita ini sanggup menundukkan atau menyangkal apa yang menjadi kehendak kita sendiri? Itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Ya. Untuk menundukkan diri sendiri. Terlebih bagi orang yang sama sekali tidak pernah ya kepada firman Tuhan, tidak begitu respon, jarang mendengar firman Tuhan, jarang merenungkan firman Tuhan. Itu pasti sering yang dipikirkan hanya caranya sendiri. Bagi orang yang setiap waktu mendengar firman Tuhan, itu kadang-kadang untuk senantiasa meresponi kehendak Allah itu kadang-kadang penuh dengan segala pergumulan. Ya. Penuh dengan segala pergumulan yang tidak ringan. Saya sendiri mengakui bagaimana kalau saya merenungkan firman Tuhan itu ketika sepertinya jalan buntu, sepertinya enggak. Rasanya di hati itu kok kurang sreg. Saya belajar untuk menempatkan diri, Tuhan, aku sangat terbatas. Kadang sudah nyiapkan yang rasanya raplong-plong, ngetik sudah tidak jadi lagi, ngetik tidak jadi lagi, sudah ngetik sampai berapa kali kok rasanya tidak plong-plong, masuk itu kadang-kadang Tuhan, kami hanya menyerahkan hati dan pikiran kepadamu, biar Roh-Mu di tengah-tengah kami, biar Engkau buat
hati ini seperti hati yang tanah. Apa yang kau kehendaki? Ya. Itu bagi kita yang seringkali mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan. Ya, kadang-kadang harus sadar siapakah kita. Apalagi kalau anak-anak Tuhan terhadap firman Tuhan kurang terbiasa dengan membaca, kurang ya, respon dengan apa yang dari Tuhan. Ya. Sering pasti akan banyak bertindak menurut nalar atau pemikirannya secara manusia. Namun di sini kita melihat bagaimana Elia, ya, Elia ketika yaitu mensikapi terhadap perintah Tuhan, dia mau menundukkan diri, mau menyangkal diri, sebab ketika itu akan bisa menjadi penghalang untuk mempercayai firman Tuhan, terlebih untuk melakukan dan mentaatinya. Maka saat itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dikatakan meskipun timbul pemikiran yang sedemikian, namun Elia mengambil keputusan, mengambil keputusan untuk taat. Dia tahu dan sadar walaupun di dalam pemikiran hati muncul demikian. Ketika saat itu apa yang menjadi perintah Tuhan sedemikian, meskipun kadang-kadang kurang cocok dengan pemikirannya, namun Elia mengambil keputusan untuk taat. Mengambil keputusan untuk taat. Ya. Hal ini seringkali ya kita hadapkan kehidupan kita kadang-kadang dengan suatu masalah-masalah dalam keluarga. Masalah-masalah dalam suatu keluarga, ya, muncul, ya. Ketika kita statusnya masih dalam kondisi anak, kita punya orang tua berbeda dengan anak, orang tua pendidikannya mungkin SD atau mungkin tidak sekolah, kadang-kadang dengan anak yang sudah mendapatkan pelajaran hal-hal yang lain. Kadang-kadang apa yang diperintahkan orang tua kadang-kadang ya tidak seperti apa yang orang pikirkan. Oh tuh kadang-kadang wah merasa seperti orang tua itu tidak ada artinya. Ya. Saya dulu pernah ya istilahnya orang tua tuh mengeluh terhadap anaknya tentang kakak saya tuh waktu jadi tentara masih baru. Kadang-kadang perintah orang tua tuh koyo pada tentara. Ya. Minta saya nanti tuh tolong buat kejadah, buat wajib. Wah perintah tuh sakitnya senyet. Kadang-kadang rawan ngocok hati. Jadi kadang ibu satu ngongkon kepada ke kok tentara tenan kondang daksa teknya. Jadi kadang-kadang sepertinya bertentangan, ya. Tapi kita bagaimana belajar? Siapakah orang tua kita? Dia patut dihargai. Oh, pada saya pun pernah pada pulang sekolah capek-capek, panas-panas. Ibu saya itu no kambil. Waduh, baru kemarin itu sudah itu rasanya hati satu rotok tidak enak sedikit ya. Kadang-kadang cuma celebung keluar bicaraan. Waduh, tapi waktu itu ngomong yang kurangan. Terus hanya satu, Tuhan ampuni saya. Ini orang tua saya. Ya. Orang tua saya. Saya minta ampun Tuhan. Ya. Saya lakukan. Ya. Mas, naik pohon kelapa, ya dan lain-lain.
Jadi kadang-kadang memang sesuatu yang kadang-kadang kurang selera kita, kurang cocok ya. Kadang-kadang kita tuh maunya enggak sesandar. Nah, demikian juga saya percaya tentang Elia itu juga demikian. Apa yang diperintahkan Tuhan seperti tidak nalar. Kok malah membawa ke tempat demikian? Tapi sungguh indah apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Meskipun timbul pemikiran-pemikiran yang macam-macam di dalam Elia ini, namun Elia itu benar-benar mengambil keputusan untuk taat. Seperti dikatakan dalam lalu ia pergi, yang ayat 5 itu, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, dikatakan di situ. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dengan tindakan ini, sabda ini melalui pergumulan-pergumulan. Memang ditulis hanya beberapa ayat, hanya 6 ayat dalam perikop ini. Tapi proses bagaimana Elia mensikapi firman Tuhan itu benar-benar melalui pergumulan-pergumulan. Ya, pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Sehingga ketika itu sudah menjadi suatu hal yang penting untuk dia pahami, bagaimana tentang sikap terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Maka dikatakan lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Walaupun keadaannya sesuatu yang kadang-kadang berat. Coba di tepi sungai Kerit tempatnya seperti apa, nganggo gubuk apa nganggo apa, itu kan tidak tahu ya. Kalau di tepi sungai Kerit ya mungkin seadanya, berapa bulan tidak tahu, berapa tahun tidak tahu. Saya kira wah seperti orang gelandangan tinggal di pinggir jembatan, di pinggir sungai ya. Itu pergumulan ya, untuk terima situasi apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Namun itulah, karena tahu ini adalah firman Tuhan, dia rela lakukan. Sehingga pemeliharaan Tuhan sungguh dirasakan. Ya, bagaimana melihat berkat Tuhan melalui gagak-gagak ya, yang tidak terbiasa. Oh, ketika dia baik pagi sore ada kiriman roti, ada kiriman daging, waduh, melihat gagak-gagak yang ngeladeni mbak roti dan rasanya terharu, rasanya senang, rasanya terhibur karena hal-hal yang sedemikian tidak terjadi seperti pada inilah Tuhan, inilah Tuhan, luar biasa pemeliharaan. Entah kapan berapa tahun, ya mungkin dengan 3,5 tahun itu tiap pagi sore menikmati bagaimana gagak-gagak ada di depan Elia yang membawa roti dan daging. Ya, sesuatu yang luar biasa. Melihat bagaimana perkara yang luar biasa yang ajaib terjadi di depan mata. Itulah sesuatu yang tidak harus pergi kemana-mana, yang tidak harus bekerja benteng tulang. Di situ sudah tersedia apa yang datang dari Tuhan tentang pemeliharaan yang dijanjikan Tuhan kepada Elia. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah banyak orang yang lapar,
namun Tuhan itu memelihara begitu luar biasa. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ini sesuatu yang sungguh indah, pelajaran bagi kita. Mari kita belajar dalam hidup ini mensikapi firman Tuhan dengan benar. Jangan sampai ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana namanya contoh seperti Saul ketika diperintahkan untuk yaitu melawan orang Amalek, suruh menumpas. Tapi pandangannya kepada hal yang indah-indah, begitu banyak binatang-binatang yang waduh, nanti kalau itu nanti ditumpas semua bagaimana? Pandangannya sudah berbeda. Maka saat itu tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan yang sebenarnya. Ya seolah-olah ada yang dilakukan, tapi tidak menunjukkan kesetiaannya, dampaknya. Ya namun ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, tapi kelanjutannya, wah kehidupan Saul benar-benar sungguh sesuatu yang benar-benar mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang terus bagaimana kita dapat meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun di luar dari cara pandang kita, dari pemikiran kita, ya biar kita tetap melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Nah biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita rindu biar kiranya pemimpin negeri ini bisa menghadapi situasi keadaan ini. Biar kiranya tetap menunjukkan takut akan Allah. Sehingga Allah nyatakan kuasanya untuk menolong bangsa dan negara maupun pemimpin yang baik yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.